Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku, kali ini kita lanjutkan pembahasan tentang tematika, subtematika pembelajaran ke-6 ya. Tahukah kamu bahwa untuk menjadi seorang penemu kita perlu memiliki badan yang sehat dan jiwa yang kuat. Mens sana in corpore sano. Ayo kita melatih kebugaran kita. Nah, ini kita tampilkan ya. Ini ada tokoh-tokoh. Siapa tokoh ini? Ini adalah tokoh Galileo Galilei. Ini adalah orang yang sangat jenius. Dia menemukan berbagai bidang, khususnya astronomi, fisika, matematika. Ini adalah Michael Faraday yang dikenal penemu listrik. Tapi sebetulnya tidak hanya itu saja ya. Kaitannya dengan listrik semua dia yang paham. Kemudian kita lihat di sini ada yang bernama Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini seorang penemu yang konon kabarnya dia ini justru anak-anak yang mengalami perbedaan perkembangan seperti kita ya. Ini dikenal, kata banyak ahli mengatakan beliau ini adalah anak autis, tetapi ternyata dia sangat cerdas temuannya. Ada kutipan yang sangat menginspirasi kita. Apa itu? Saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Apa artinya? Artinya dia gagal dalam menghasilkan lampu pijar, itu dia nyoba sampai 10.000 kali. Dan baru berhasil, artinya dia pantang menyerah ya. Lalu yang kedua, banyak kegagalan dalam hidup. Mereka tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. Anak-anak, jadi kita jangan pernah mempunyai sikap mudah menyerah. Siapa tahu satu langkah lagi kita akan berhasil. Begitu ya. Lalu yang ketiga, tidak ada yang dapat menggantikan kerja keras. Jadi kerja keras itu adalah mutlak dibutuhkan dalam hidup kita. Oke. Nah, ini namanya William G. Morgan. Morgan ini menemukan yang namanya permainan bola voli ya. Kita coba baca sejarah penemuan bola voli. Pemain bola voli telah dikenal sejak abad pertengahan Romawi. Kemudian permainan ini diperkenalkan di Jerman pada tahun 1893 dengan nama Football. 2 tahun kemudian olahraga ini diciptakan William G. Morgan pada tahun 1895. William Morgan adalah direktur YMCA atau Young Men Christian Association di kota Holyoke, ya, negara bagian Massachusetts, ya, Amerika Serikat, mencoba permainan semacamnya yang diberi nama Mennonite ya. Dasar yang digunakan permainan Mennonite adalah memukul-mukul bola hilir mudik di udara. Maka permainan Mennonite ini kemudian diubah menjadi bola voli. Bola voli masuk ke Indonesia tahun 1928 di masa penjajahan Belanda. Nah, sekarang nih, kenalkah kalian? Ya, dia adalah Mr. Profesor Dr. Engineering Baharudin Yusuf Habibie, atau dikenal dengan B.J. Habibie. Ini adalah putra Indonesia yang sangat jenius dan diakui oleh dunia. Beliau di dunia mendapatkan gelar Mr. Correct. Kenapa Mr. Correct? Karena beliaulah yang menemukan teori tentang keretakan sayap pesawat sehingga membahayakan penumpangnya. Ya, ini orangnya ya. Oke. Kemudian B.J. Habibie juga dikenal temuannya di dunia luar sana banyak sekali, tapi yang menonjol adalah tentang teori Habibie, faktor Habibie.
Ini yang sangat terkenal dan Mr. Correct-nya ya. Oke, kemudian inilah tinggalan warisan dari B.J. Habibie untuk bangsa Indonesia. Tahun 1965 sampai 74, beliau menghasilkan teori yang dikenal Mr. Correct, yang dikenal di dunia. Kemudian 28 Januari 1974, beliau mendirikan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT ya. Lalu 26 April 76 mendirikan pabrik pesawat terbang Nurtanio. Lalu 1995 beliau berhasil menyelesaikan satu pesawat kebanggaan Indonesia yaitu N250 atau Gatot Kaca atau sering disebut Tetuko. Namun sayang ya, tahun 2020 ini terpaksa pesawat kebanggaan Indonesia yang pernah terbang di langit Indonesia itu dimuseumkan di Yogyakarta. Kemudian The Habibie Center itu 10 November 98 itu didirikan. Oke. Inilah pesawat Tetuko atau disebut juga N250 Gatot Kaca. Ini yang sekarang dimuseumkan. Sayang sekali ini pesawat kebanggaan kita. Pertama kali dibuat putra-putra terbaik bangsa. Oke. Ini juga ada rancangan yang belum terselesaikan namanya R80, yaitu pesawat angkut yang mampu mengangkut penumpang kurang lebih sekitar 80 penumpang. Nah, sekarang lagi rencanakan di PT RAI. Itu adalah PT yang dimiliki oleh putra B.J. Habibie. Mudah-mudahan nanti bisa selesai ya. Oke. Begitu. Kemudian cermati kembali kisah perjuangan Pak Habibie, lalu jawab pertanyaannya. Apa saja penemuan Habibie yang diakui oleh dunia internasional? Yang kedua, sikap apa saja yang dimiliki Habibie sejak beliau kanak-kanak hingga saat ini? Tiga, apa yang dilakukan Habibie untuk menunjukkan sikap cinta tanah airnya? Yang keempat, adakah hubungan antara sikap hidup disiplin, kerja keras, dan bertanggung jawab dengan prestasi yang dicapai dalam hidup manusia? Jelaskan dengan singkat. Nah, kalian tuliskan di sini jawabannya ya. Lalu berikutnya buatlah poster yang berisi ajakan untuk mempraktekkan sikap hidup bertanggung jawab. Perhatikan kriteria yang harus ada dalam poster itu. Tahukah kalian poster itu apa? Betul. Poster adalah gambar dan tulisan singkat yang berisi ajakan. Kriterianya apa kemarin? Iya, gambarnya harus mencolok, warnanya kontras, tulisannya singkat, padat, jelas, gitu ya. Nah, kriteria yang harus kalian buat untuk poster itu adalah terdapat ajakan untuk selalu melakukan sikap hidup bertanggung jawab. Yang kedua, terdapat keterangan singkat tentang pentingnya memiliki sikap hidup bertanggung jawab. Yang ketiga, terdapat contoh sikap melaksanakan hidup bertanggung jawab. 4. Menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Nah, ingat itu ya, kalimat baku dan kalimat efektif. Lalu yang keenam, poster jelas, menarik, tulisan rapi dan bersih. Kalian buat, lalu nanti kalian simpan sebagai portofolio kalian ya. Oke, waktunya ini 1 minggu. Nah, waktunya 1 minggu. Cermati kembali catatanmu dan hasil pengamatmu tentang rangkaian listrik satu ruangan di sekolah. Nah, ini ngamatinya di rumah saja ya. Nah, kemudian terdapat rangkaian seri paralel dan campuran. Kalian kemarin sudah membuat, coba di rumahmu yang paralel mana, yang seri yang di mana, yang campuran yang mana. Lalu ceritakan dalam tulisan. Oke, lalu presentasikan poster itu nanti saja ya. Yang penting kalian buat dulu. Baik, itu saja. Lalu ada soal di buku kalian sudah ada, kalian buka. Kalian bisa mengerjakan soal-soalnya. Baik, itu saja. Terima kasih pelajaran pagi hari ini. Semoga kalian sukses di masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.